Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat Anda mahasiswa, mahasiswi Universitas Terbuka, khususnya pada mata kuliah Teknik Mencari dan Menulis Berita. Baiklah, video ini sekedar materi pengayaan saja atau tips-tips ya untuk mengerjakan tugas 2 yang ada terkait tentang reportase ya. Nah, pada tugas 2 ini kita juga diberikan tugas untuk membuat video reportase, di mana diterangkan ada 3 lapisan peliputan reportase yang harus terkandung dalam video yang harus kita buat. Nah, sekedar memberikan sedikit petunjuk ya dalam mengerjakan tugas ini, khususnya pembuatan video. Perlu dipahami dulu bahwa 3 lapisan reportase ini. Yang pertama itu kita mulai dengan menemukan atau mengumpulkan fakta awal ya, atau di permukaan. Ini sebenarnya di sini mengumpulkan informasi atau fakta awal ini sumbernya boleh dari mana aja, boleh dari ya kalau menurut buku yang kita pelajari itu bisa dari siaran pers, rekaman pidato dan lain-lain. Namun boleh juga berdasarkan hasil observasi kita dan pencarian kita menentukan objek apa yang ingin kita liput yang terkait dengan tema kesadaran berdemokrasi. Nah, untuk tugas video ini maka lapisan pertama ini kita sudah harus memilih apa contoh kira-kira perilaku atau fenomena yang terkait dengan tema kebebasan berdemokrasi. Sebagai contoh, anggap saja misalnya Anda sebagai reporter dan Anda diminta oleh redaktur untuk meminta tanggapan untuk mengetahui bagaimana partisipasi warga dalam pemilu pilpreska atau dalam pilcaleg ini. Apakah mereka memang sudah menyalurkan hak pilihnya atau diberikan kemudahan untuk memilih atau tidak memilih, atau mereka mungkin saja memilih dengan motivasi karena imbalan. Nah, jadi setelah kita menemukan objek atau apa yang akan kita liput, maka kita harus lebih dulu menyusun beberapa pertanyaan. Jadi itu tips pertama. Bila sudah menemukan apa hal yang menarik dengan tema kebebasan berdemokrasi itu, maka kita buatkan poin-poin pertanyaan. Ya, boleh ini 3-5 pertanyaan saja, karena kalau terlalu banyak pertanyaan juga mungkin durasi videonya mungkin lebih dari 3 menit. Nah, itu aja dulu. Jadi yang diliput tadi saya contohkan ya boleh seperti itu. Kita ingin mengetahui partisipasi pemilu atau warga yang ada di lingkungan kita, bahkan boleh dari lingkungan keluarga kita. Bagaimana, apakah mereka sudah menyalurkan hak pilihnya, ataukah mungkin mereka menganggap pemilu 2024 yang baru-baru ini memang bagaimana, apakah mereka juga memilih berdasarkan motivasi imbalan atau apa. Itu boleh menjadi bahan pertanyaan. Dan yang setelah itu kita membuat pertanyaan 3-5 agar lebih singkat. Maka langkah yang kedua yaitu melakukan tahap lapisan kedua reportase. Nah, di sini diminta sesuai dengan soal dan berdasarkan keterangan lapisan kedua ini, yaitu melakukan laporan langsung si peliput atau Anda sebagai reporter peliput melakukan laporan langsung seperti datang ke lokasi atau dan mewawancarai narasumber. Nah, jadi misalnya tadi Anda ingin meliput tentang ingin melihat tanggapan warga atau masyarakat terkait dengan hasil pemilu, maka
Anda harus kalau tidak dapat ke lokasi, minimal bisa melakukan wawancara dengan narasumber langsung. Jadi Anda melaporkan langsung. Pertanyaan tadi Anda ajukan ke narasumber Anda. Nah, itu yang Anda videokan juga. Nah, setelah Anda melakukan proses wawancara tadi, maka selanjutnya Anda melangkah ke lapisan ketiga, yaitu Anda memberikan interpretasi atau keterangan analisis dari hasil wawancara Anda tadi dengan narasumber. Jadi ibaratnya Anda seolah-olah menjadi pembawa acara dan atau MC, di mana pada tahap akhir Anda menginterpretasikan hasil wawancara atau liputan yang Anda lakukan. Misalnya pada saat Anda melakukan wawancara, mengajukan pertanyaan, Anda menangkap bahwa orang yang Anda wawancarai, misalnya dia adalah pemilih, kemudian dia mungkin mengatakan bahwa dia memilih karena dia diberi iming-iming atau mendapat imbalan atau istilahnya money politik, sehingga dia tergerak untuk pergi ke TPS memilih. Nah, ini kan bisa menjadi hal menarik yang Anda bisa interpretasikan atau simpulkan di bagian akhir video Anda, bahwa kondisi kesadaran demokrasi kita dalam hal di ajang pemilu atau itu seperti itu. Artinya tidak semua warga atau warga negara seperti yang diungkapkan oleh narasumber saya, bahwa dia memilih dengan dasar ada imbalan ampau, atau dia memilih dengan kesadaran tanpa ada imbalan, walaupun dia disodori dia menolak dan dia tetap menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan pilihannya. Seperti itu. Jadi itu semua khususnya untuk lapisan kedua dan ketiga ini harus Anda videokan. Untuk lapisan pertama tadi Anda boleh tampil sendiri, mengurai, memberikan fakta-fakta awal gitu. Ya, itu aja. Semoga bisa memberi petunjuk atau bahan ide untuk membuat video Anda sendiri. Jadi topiknya atau kontennya tidak mesti pemilu ya, atau pilpres atau pilcaleg, tapi boleh juga dengan hal-hal yang perilaku yang terkait dengan kesadaran berdemokrasi di lingkungan Anda, seperti mungkin budaya antre, atau mungkin bagaimana jalannya organisasi komunitas atau organisasi Anda, bagaimana proses pemilihannya ya begitu. Oke, baiklah, sampai di situ dulu. Semoga dapat memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.